Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Arianto. Saya Syatul Jannah. Saya Alvina Agustin. Nama saya Anissa Kina. Saya Nisa Mardatillah. Saya Anita Soleh Nurjannah. Nama saya Rinanda. Perkenalkan, nama saya Anissa Salaulina. Saya dari kelompok 2. Saya di sini diamanai sebagai moderator dari kelompok ini. Kelompok 2 terdiri dari 8 anggota, yaitu 1 moderator, 3 pemateri, dan 4 penjawab pertanyaan. Kelompok 2 akan menganalisis mengenai laporan keuangan KSPPS BMT Dana Insani. Untuk para pemateri akan menyampaikan materinya di dalam video ini, sekaligus mereka akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Untuk para audien dimohon untuk menyimak, karena jika tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal disapa di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku pemateri pertama ingin memaparkan materi tentang. Oke, langsung saja. Saya di sini akan memaparkan tentang profil KSPPS BMT Dana Insani. Baitul Mal Dana Insani dengan kantor pusat beralamatkan Jalan Tentara Pelajar nomor 71 Tegalmulyo, KP Wonosari. Gunung Kidul adalah lembaga nirlaba milik KSU Syariah BMT Dana Insani Gunung Kidul. Berdirinya yaitu sejak tahun 2001 yang berkhidmat sebagai mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana sosial lainnya, baik secara individu maupun secara kelompok. Pada tahun 2012, Baitul Mal Dana Insani secara resmi telah diakui sebagai mitra pengelola zakat oleh Dompet Duafa Republik berdasarkan nota kesepahaman dengan merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan operasionalnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam usahanya, KSPPS BMT Dana Insani berperan sebagai lembaga perantara antara mereka yang memiliki dana berlebihan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berniaga dengan mereka yang memiliki kemampuan berniaga tapi tidak memiliki dana. KSPPS BMT Dana Insani di sini yaitu terdiri dari 2 lembaga. Lembaga yang pertama yaitu Baitul Mal, lembaga yang bertugas menghimpun dana anggota dan masyarakat khususnya dalam bentuk zakat. Contohnya yaitu dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah, serta mentasharufkan atau mendistribusikan kepada yang berhak. Yang kedua yaitu Baitul Tanwil, lembaga yang bertugas menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, atau simpanan berjangka, dan simpanan modal penyertaan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan keanggotaan. Masuk ke visi misinya di sini yaitu visinya menjadi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah KSPPS yang utama di daerah Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya. Dan misinya yaitu memberdayakan perekonomian anggota dan non-anggota melalui layanan jasa dan akses keuangan, informasi, serta jalinan kemitraan yang berkelanjutan dan berkualitas sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Wallahul muwaffiq ila miqtorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelengkapan laporan keuangan KSPPS BMT Dana Insani. Pada kelengkapan laporan keuangan KSPPS BMT Dana Insani dapat dilihat pada neraca. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, bank, operasi, BMT, dan lainnya mengenai modal pada waktu tertentu atau di akhir periode. Laporan keuangan neraca BMT Dana Insani ini pada tanggal 31 Desember 2018, laporan posisi keuangannya atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Neraca Koperasi Syariah BMT Dana Insani di sini terdiri dari aktiva dan pasifa. Aktiva pada neraca dibagi dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan pasifa terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirka temporer, dan ekuitas. Selanjutnya, laporan neraca pada BMT Dana Insani. Total aset pada periode 2018 sebesar 30.11.790.307.062 rupiah. Total ekuitas per 2018-nya sebesar 4.090.047.290.039 rupiah. Dan total kewajiban per 2018-nya sebesar 25.921.743.17.023 rupiah. Penjelasan total aset, total kewajiban, dan total ekuitas di sini sudah disebutkan dengan jelas dan juga terperinci di dalam laporan keuangannya pada periode 31 Desember 2018. Dapat dilihat di akhir PPT. Selanjutnya pada perhitungan hasil usaha, di mana perhitungan hasil usaha di sini adalah laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU selama suatu periode akuntansi atau 1 tahun untuk mengetahui SHU yang diperoleh koperasi selama 1 periode. Perhitungan hasil usaha terdiri dari pendapatan dan beban. Dalam laporan keuangannya tentang perhitungan hasil usaha pada periode 31 Desember 2018 di sini diperoleh total hasil pendapatan sebesar 2.772.784.178.033 rupiah. Total hasil beban usaha sebesar 2.538.368.258.008 rupiah. Dan diperoleh sisa hasil usaha operasi sebesar 269.415.920.25 rupiah, dan sisa hasil usaha belum dibagi sebesar 270.322.025 rupiah. Selanjutnya pada laporan arus kasnya. Laporan arus kas di sini berisi informasi tentang aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Menurut PSAK nomor 101, laporan arus kas disajikan dengan mengacu ke PSAK untuk entitas konvensional. Artinya, laporan arus kas BMT Dana Insani mengklasifikasikan berdasarkan aktiva menjadi 3, yaitu kegiatan operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya, di dalam laporan keuangan BMT Dana Insani pada periode 31 Desember 2018 terdiri dari arus kas dari kegiatan operasi sebesar 270.322.20.025 rupiah
dan arus kas dari aktivitas investasi sebesar 1.437.512.412 rupiah, dan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 4.655.371.355.351 rupiah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 sebagai pemateri ketiga atau yang terakhir yang akan menjelaskan tentang kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan pada KSPPS BMT Dana Insani. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 36 Ayat 1, yaitu laporan keuangan di sini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya, yang mana di dalam rapat anggota tahunan atau RAT. Laporan keuangan biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif, dan harus juga ditandatangani oleh semua para anggota pengurus koperasi tersebut. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU. SHU di sini yaitu dibagikan untuk anggota, yang mana harus berasal dari usaha yang diselenggarakan. Komponen pembagian SHU di sini pada BMT Dana Insani yaitu sudah sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau AD atau ART pada koperasi yang bersangkutan. Nah, dalam laporan keuangan BMT Dana Insani di sini yaitu sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mana tentang perkoperasian pasal 36 ayat 1 bahwa laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota pengurus yaitu RAT. Laporan keuangan yaitu ditandatangani oleh 2 pengawas dan 3. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kelemahan pada laporan keuangan di KSPPS BMT Dana Insani. Kelebihan pada laporan keuangan BMT Dana Insani di sini yang pertama, untuk margin sudah ketemu mengarah kepada usaha produktif. Yang kedua, tidak melakukan analisa pembiayaan yang terlalu dalam atau mampu ataupun tidak mampu. Nah, dan yang ketiga di sini, penyajian dalam data laporan keuangannya cukup jelas dan memuat dan dari sebagian keseluruhan informasi keuangan pada BMT Dana Insani sendiri. Selanjutnya yaitu kelemahan pada laporan keuangan BMT Dana Insani di sini. Yang pertama, nisbah. Untung atau rugi harus membayar margin atau harga pokok ataupun terbatas dalam margin. Terus yang kedua di sini ada laporan keuangan tersebut juga terkadang tidak mudah dipahami bagi orang awam. Karena penjabaran dari laporan keuangan sendiri disajikan dengan bahasa teknis akuntansi dan juga tidak bisa dijelaskan secara rinci karena laporan keuangan tersebut masih dikelompokkan di dalam akun-akun ataupun tabel-tabel dengan kode tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Arianto. Saya Syatul Jannah. Saya Alvina Agustin. Nama saya Anissa Kina. Saya Nisa Mardatillah. Saya Anita Soleh Nurjannah. Nama saya Rinanda. Saya Anissa Salaulina, saya dari kelompok 2. Saya di sini diamanai sebagai moderator dari kelompok ini. Saya di sini selaku pemateri pertama ingin memaparkan materi tentang
Oke, langsung saja. Saya di sini akan memaparkan tentang profil KSPPS BMT Dana Insani. Baitul Mal Dana Insani dengan kantor pusat beralamatkan Jalan Tentara Pelajar nomor 71 Tegalmulyo, KP Wonosari. Gunung Kidul adalah lembaga nirlaba milik KSU Syariah BMT Dana Insani Gunung Kidul. Berdirinya yaitu sejak tahun 2001 yang berkhidmat sebagai mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana sosial lainnya, baik secara individu maupun secara kelompok. Pada tahun 2012, Baitul Mal Dana Insani secara resmi telah diakui sebagai mitra pengelola zakat oleh Dompet Duafa Republik berdasarkan nota kesepahaman dengan merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan operasionalnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam usahanya, KSPPS BMT Dana Insani berperan sebagai lembaga perantara antara mereka yang memiliki dana berlebihan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berniaga dengan mereka yang memiliki kemampuan berniaga tapi tidak memiliki dana. KSPPS BMT Dana Insani di sini yaitu terdiri dari dua lembaga. Lembaga yang pertama yaitu Baitul Mal, lembaga yang bertugas menghimpun dana anggota dan masyarakat khususnya dalam bentuk zakat. Contohnya yaitu dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah, serta mentasharufkan atau mendistribusikan kepada yang berhak. Yang kedua yaitu Baitul Tanwil, lembaga yang bertugas menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, atau simpanan berjangka, dan simpanan modal penyertaan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan keanggotaan. Masuk ke visi misinya di sini yaitu visinya menjadi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah KSPPS yang utama di daerah Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya. Dan misinya yaitu memberdayakan perekonomian anggota dan non-anggota melalui layanan jasa dan akses keuangan, informasi, serta jalinan kemitraan yang berkelanjutan dan berkualitas sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 2, di sini saya akan memaparkan materi tentang kelengkapan laporan keuangan KSPPS BMT Dana Insani. Pada kelengkapan laporan keuangan KSPPS BMT Dana Insani dapat dilihat pada neraca. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, bank, koperasi, BMT, dan lainnya mengenai modal pada waktu tertentu atau di akhir periode. Laporan keuangan neraca BMT Dana Insani ini pada tanggal 31 Desember 2018, laporan posisi keuangannya atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.
Neraca Koperasi Syariah BMT Dana Insani di sini terdiri dari aktiva dan pasifa. Aktiva pada neraca dibagi dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan pasifa terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirka temporer, dan ekuitas. Selanjutnya, laporan neraca pada BMT Dana Insani. Total aset pada periode 2018 sebesar 30.11.790.307.062 rupiah. Total ekuitas per 2018-nya sebesar 4.090.047.290.039 rupiah. Dan total kewajiban per 2018-nya sebesar 25.941.743.17.023 rupiah. Penjelasan total aset, total kewajiban, dan total ekuitas di sini sudah disebutkan dengan jelas dan juga terperinci di dalam laporan keuangannya pada periode 31 Desember 2018. Dapat dilihat di akhir PPT. Selanjutnya pada perhitungan hasil usaha, di mana perhitungan hasil usaha di sini adalah laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU selama suatu periode akuntansi atau 1 tahun untuk mengetahui SHU yang diperoleh koperasi selama 1 periode. Perhitungan hasil usaha terdiri dari pendapatan dan beban. Dalam laporan keuangannya tentang perhitungan hasil usaha pada periode 31 Desember 2018 di sini diperoleh total hasil pendapatan sebesar 2.772.784.178.033 rupiah. Total hasil beban usaha sebesar 2.503.368.258.008 rupiah. Dan diperoleh sisa hasil usaha operasi sebesar 269.415.920.25 rupiah, dan sisa hasil usaha belum dibagi sebesar 270.322.025 rupiah. Selanjutnya pada laporan arus kasnya, laporan arus kas di sini berisi informasi tentang aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Menurut PSAK nomor 101, laporan arus kas disajikan dengan mengacu ke PSAK untuk entitas konvensional. Artinya, laporan arus kas BMT Dana Insani mengklasifikasikan berdasarkan aktiva menjadi 3, yaitu kegiatan operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya, di dalam laporan keuangan BMT Dana Insani pada periode 31 Desember 2018 terdiri dari arus kas dari kegiatan operasi sebesar 270.322.20.025 rupiah dan arus kas dari aktivitas investasi sebesar 1.437.512.412 rupiah dan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 4.551.355.355.031 rupiah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari kelompok 2 sebagai pemateri ketiga atau yang terakhir yang akan menjelaskan tentang kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan pada KSPPS BMT Dana Insani. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 36 Ayat 1, yaitu laporan keuangan di sini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya yang mana di dalam rapat anggota tahunan atau RAT.
Laporan keuangan biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif. Dan harus juga ditandatangani oleh semua para anggota pengurus koperasi tersebut. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU. SHU di sini yaitu dibagikan untuk anggota, yang mana harus berasal dari usaha yang diselenggarakan. Komponen pembagian SHU di sini pada BMT Dana Insani yaitu sudah sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau AD atau ART pada koperasi yang bersangkutan. Nah, dalam laporan keuangan BMT Dana Insani di sini yaitu sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mana tentang perkoperasian pasal 36 ayat 1 bahwa laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota pengurus yaitu RAT. Laporan keuangan yaitu ditandatangani oleh 2 pengawas dan 3. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kelemahan pada laporan keuangan di KSPPS BMT Dana Insani. Kelebihan pada laporan keuangan BMT Dana Insani di sini yang pertama, untuk margin sudah ketemu mengarah kepada usaha produktif. Yang kedua, tidak melakukan analisa pembiayaan yang terlalu dalam atau mampu ataupun tidak mampu. Nah, dan yang ketiga di sini, penyajian dalam data laporan keuangan dari sebagian keseluruhan informasi keuangan pada BMT Dana Insani sendiri. Selanjutnya yaitu kelemahan pada laporan keuangan BMT Dana Insani di sini. Yang pertama, nisbah. Untung atau rugi harus membayar margin atau harga pokok ataupun terbatas dalam margin. Terus yang kedua di sini ada laporan keuangan tersebut juga terkadang tidak mudah dipahami bagi orang awam. Karena penjabaran dari laporan keuangan sendiri disajikan dengan bahasa teknis akuntansi dan juga tidak bisa dijelaskan secara rinci karena laporan keuangan tersebut masih dikelompokkan di dalam akun-akun ataupun tabel-tabel dengan kode tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.